Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pada pagi hari ini kembali kita berjumpa di dalam satu ibadah di mana kita tidak bisa hadir di rumah Tuhan, di gereja, dan kita tetap akan mengadakan ibadah Paskah pada hari ini, pada minggu ini, tanggal 12 bulan April 2020. Kita tidak bisa datang bersama-sama ke gereja, tapi kita akan mendengarkan akan berita firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita membuka firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih dengan segala keberadaan kami. Hari ini ya Tuhan, kami bisa memperingati akan hari Paskah, hari yang amat istimewa bagi setiap kami, di mana ya Tuhan kami boleh mengalami akan kemenangan bersama dengan Tuhan. Pembebasan kami daripada segala maut yang seharusnya menghantui kami. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan tolong setiap kami. Tolong Roh Kudus hadir, memimpin, memberkati setiap kalimat-kalimat yang disampaikan. Biarlah semuanya boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saudara, pada tahun ini memang kita tidak bisa merayakan Paskah bersama-sama di gereja. Tetapi saudara, biarlah itu tidak mengurangi akan rasa hormat kita kepada Tuhan, syukur kita kepada Tuhan, dan sukacita yang bisa kita rasakan. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana suasana yang amat mencekam juga pada Paskah yang pertama. Seperti yang kita hadapi sekarang saat-saat ini, sudah 3 minggu kita tidak bisa keluar rumah dengan bebas, dengan seenak kita. Ada protokol-protokol yang harus kita lewati. Anak-anak tidak boleh bersekolah. Demikian juga dengan kita yang bekerja di rumah dan lain sebagainya. Dan saudara, ada hal yang sangat mencekam karena maut lewat COVID-19 yang akan mengintai setiap kita yang tidak patuh dan tidak menjaga diri. Saudara, keadaan yang demikian juga terjadi pada masa Paskah yang pertama. Di dalam Keluaran 12 dikisahkan tentang bagaimana Paskah itu terjadi. Saudara, Keluaran 12 dinyatakan pada ayat yang ke-24. Keluaran 12 ayat 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan kuberikan Tuhan kepadamu, seperti dan yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apa artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian,
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah yang diperbuat mereka. Saudara, bangsa Israel dijadikan budak selama 430 tahun oleh bangsa Mesir. Saudara, keadaan ini amat sangat tidak mengenakan. Tapi saudara, kita juga tahu cerita tentang bagaimana Musa, orang Ibrani, orang Israel, yang karena diizinkan Tuhan, akhirnya dia menjadi anaknya daripada putri Firaun. Dan dia amat sangat disayangi oleh putri Firaun. Dan dia tinggal di istana. Tetapi karena iman saudara, Musa meninggalkan semuanya itu dan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, untuk bebas daripada penjajahan, daripada perbudakan. Saudara, hal itu tidak mudah. Musa harus menghadapi Firaun. Dan Firaun dikatakan begitu keras, tegar tengkuk, sehingga dia tidak mengindahkan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dengan berbagai macam tulah. Dan pada akhirnya terjadilah tulah yang terakhir, yaitu yang ke-10, di mana tulah itu akan menimpa setiap anak-anak sulung, ternak-ternak sulung yang akan mengalami kematian. Maut akan mengintai mereka. Nah saudara, itu tulah yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi saudara, apa yang Tuhan kerjakan untuk bangsa Israel sungguh luar biasa sekali. Pada saat yang amat sangat mencekam itu, karena saudara bayangkan ya, nyawa loh saudara ya akan diambil, akan mati, ada maut. Serem sekali saudara ya. Musa dan Harun dikasih perintah sama Tuhan. Ya, Tuhan bilang, kamu pulang ke rumahmu, adakan satu ibadah di mana kamu harus mempersembahkan domba atau kambing yang bagus, yang belum 1 tahun, yang tidak bercacat, ya. Terus kamu harus mengurungnya selama 14 hari. Kemudian setelah itu kamu harus memotongnya dan mengorbankannya. Dan itu kamu lakukan pada senja hari. Kemudian darahnya kamu laburkan pada kanan dan kiri daripada tiang rumahmu dan bagian atasnya. Nah saudara, kemudian mereka dikatakan setelah itu mereka akan merayakan hari raya roti tidak beragi. Mereka akan makan roti yang tidak beragi selama 7 hari dan sayur yang pahit. Mereka tidak boleh keluar rumah, mereka harus ada di dalam rumah. Nah saudara, setelah itu maka keesokan paginya tulah itu akan mengelilingi bangsa Mesir dan mereka akan melewati setiap rumah-rumah, dan setiap rumah yang tidak memiliki tanda anak domba Paskah, anak domba yang dikorbankan, darah yang dipercikan di depan gerbang pintu mereka, maka tulah akan masuk dan anak sulung akan meninggal. Maut itu akan datang. Saudara, tidak ada seorang pun, satu pun anak sulung yang ada di Mesir tidak
mengalami kematian, mereka mendapatkan satu keadaan yang amat sangat mencekam. Maut menguasai mereka. Saudara, tapi luar biasa sekali bagi anak-anak sulung bangsa Israel, mereka terselamatkan. Mereka terlewati oleh maut. Paskah adalah terlewati oleh maut. Saudara, bagian yang terakhir di dalam Keluaran 12 dikatakan ayat 50, seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuatnya mereka, dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Saudara, Paskah adalah pembebasan daripada orang Israel yang menjadi budak orang bangsa-bangsa Mesir. Saudara, Paskah merupakan sesuatu momen yang amat sangat berharga dan amat sangat istimewa bagi orang-orang Israel. Nah, saudaraku, itu Paskah pada waktu perjanjian lama. Keadaan Paskah yang amat sangat mencekam, yang amat sangat menakutkan, karena saudara, mereka berperang melawan maut. Tetapi anak-anak sulung bangsa Israel terbebaskan. Saudara, pada waktu mereka terbebaskan, mereka harus menyembelih korban sembelihan anak domba Paskah yang darahnya dipercikan ke pintu gerbang rumah mereka, dan mereka terlewati daripada maut itu. Saudara, di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Lukas, di situ diceritakan tentang satu persiapan daripada penggenapan firman Tuhan. Di dalam Lukas 22, saudara, ayat yang ke-7 sampai dengan ke-13, di situ menceritakan bagaimana tiba hari raya roti tidak beragi. Semua orang harus menyembelih domba Paskah. Saudara, kemudian di situ dikatakan Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, pergilah dan persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita bisa makan. Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Saudara, amat sangat menyedihkan, karena setelah ini Tuhan Yesus akan menghadapi masa-masa sengsara dan masa-masa sulit, di mana dia akan naik ke Golgota dan ke salib. Ayat 19 dikatakan, lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, Yesus mengingatkan bahwa tubuhnya ini adalah roti yang dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya. Ayat 20 dikatakan, demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah dia makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, Kristus memberikan darahnya untuk saudara dan saya. Darahnya akan dicurahkan untuk penghapusan dosa. Saudara, itulah Paskah perjanjian baru.
Tidak ada lagi domba yang perlu dikorbankan. Karena dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus akan dosa manusia. Saudara, Kristus naik ke kayu salib. Dan kemudian dia dipaku. Tangannya mengeluarkan darah. Kakinya dipaku mengeluarkan darah. Kepalanya dipakai mahkota duri dan mengeluarkan darah. Saudara, darah perjanjian, darah yang menandakan orang-orang yang akan terlewati oleh maut. Saudara, Paskah adalah terlewati oleh maut. Saudara yang terkasih, apa mengenanya dengan saudara dan saya? Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan Paskah memiliki satu pengalaman yang indah sekali, karena bangsa Israel yang tadinya begitu mencekam karena maut mengintai mereka, tetapi mereka terlewatkan. Dan mereka hidup di dalam perbudakan selama 430 tahun. Tetapi akhirnya mereka memperoleh kebebasan. Demikian juga saudara dengan dan saya, melalui Yesus Kristus, anak domba Allah itu yang sudah dicurahkan di atas kayu salib, itu akan membebaskan kita dari maut. Maut yang sesungguhnya, yaitu kematian rohani kita. Kita akan dimerdekakan dari segala kutuk-kutuk. Dan kita juga akan dibasuh oleh darahnya segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita, sehingga kita menjadi manusia yang baru. Kita dimerdekakan, kita dilepaskan dari semuanya. Itulah Paskah. Saudara yang terkasih, keadaan saat ini tahun 2020 kita merayakan Paskah dalam keadaan yang tidak enak ya saudara. Biasanya anak sekolah minggu gembira karena ada telur Paskah, ada perayaan, sukacita. Tapi saudara, tahun ini agak mencekamkan saudara, karena kita nggak boleh ibadah ya, kita tahu sendiri. Dan maut itu mengintai kita. COVID-19 tidak tahu wujudnya kayak apa. Kalau tahu gampang ya, kita kalau ada yang menyerang kita bisa kadang ya. Tapi ini nggak tahu siapa. Setiap saudara dan saya potensi ya menjadi pembawa virus itu dan terjangkit. Kita begitu takut dan mencekam. Maut senantiasa akan bisa mengenang kepada kita. Saudara, tapi ada satu hal, berita gembira yang Tuhan berikan kepada kita lewat Paskah ini, saudara. Bangsa Israel pada waktu dulu di dalam perjanjian lama, dia dibebaskan secara jasmani, tapi di dalam perjanjian baru Kristus membebaskan kita secara rohani, secara spiritual. Kematian selama-lamanya itu menjadi hidup selama-lamanya. Saudara, saya mengingat akan satu kisah yang akan menutup khotbah saya ketika keadaan yang demikian mengerikan ya. Saudara, pada Perang Dunia Kedua, ini cerita yang mami saya sampaikan waktu saya masih kecil. Ya, mami saya menceritakan. Nah, cerita ini amat sangat menarik ya. Karena apa? Dan itu juga menjadi ingat-ingatan buat saya. Ceritanya begini, waktu Perang Dunia Kedua, di satu desa
Waktu itu ada bom, dan bom itu mengenai penduduk di sana. Dan penduduk di sana, tua, muda, kaya, miskin, semuanya terkapar. Tidak ada yang bisa menolong. Beberapa hari mereka tambah lama tambah bau, saudara. Lalat berterbangan di mana-mana, dan itu amat sangat gak mengenakan. Dan saya membayangkan keadaan begitu sepi, mencekam, gak ada orang, ada banyak mayat. Oh, betapa menakutkan. Tapi kata mami saya, ada seorang anak kecil. Anak kecil itu mengingat akan kata-kata mamanya. Nak, kamu satu-satunya orang yang tidak terkena luka. Kami semua sudah terkapar dan tidak lama lagi kami akan bersama dengan Tuhan. Kamu bawa bunga mawar ini, dan kamu harus jalan keluar daripada desa ini. Nah, saudara, anak itu memegang bunga mawar itu. Dia berjalan, walaupun di kiri kanannya begitu banyak mayat yang sudah membusuk dan bau. Dia tidak rasa karena dia menghirup bunga mawar itu. Kemudian dia bersenandung, bernyanyi, walaupun ada banyak kepedihan pasti yang dia rasakan. Karena dia kehilangan akan keluarganya, kehilangan akan desanya, kehilangan segala-galanya. Tapi dia punya sekuntum bunga mawar yang harum. Dan dia berjalan, dia bernyanyi, dia bersenandung. Yesus, engkaulah bunga mawarku yang mengharumi hidupku. Walau ku hidup sendirian, engkau selalu bersamaku. Saudara, ini kisah amat sangat menyentuh pada pribadi saya. Dan setiap kali saya menghadapi kesulitan, setiap kali menghadapi masa-masa di mana amat sangat mencekam dan depresi yang begitu luar biasa karena keadaan, itu mengingatkan bahwa Kristus ada bersama dengan kita. Saudara, kiranya Paskah ini juga demikian. Yakinlah saudara dan saya yang sudah menerima Yesus Kristus, anak domba Allah itu, akan melewatkan kita dari tulah maut, tulah kematian. Dan kita, baik itu secara jasmani maupun secara rohani, kita akan hidup, kita akan merdeka, dan kita akan memperoleh kemenangan. Saudara, selamat Paskah. Selamat terlewati virus wabah corona COVID-19. Kiranya kita semua diberkati Tuhan dan sehat. Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berita Paskah yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah berkarya bagi bangsa Israel, demikian juga Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kami lewat Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Kiranya ya Tuhan, Engkau menolong setiap kami yang pada saat ini dalam keadaan di mana kami ketakutan karena ada pandemi wabah virus corona. Bapa, biarlah Engkau memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga-keluarga kami yang mereka harus bekerja atau mereka harus berada di rumah dan belajar di rumah,
atau mereka yang kehilangan pekerjaan, atau mereka yang mengalami berbagai macam kesulitan. Kiranya Tuhan menguatkan kami. Kami berdoa untuk pemerintahan ya Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, para medis yang bekerja siang dan malam. Demikian juga ya Tuhan, mereka yang setiap saat mengawasi, mengatur akan keberadaan bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.